Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, para dewan guru yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang desain pembelajaran yang berorientasi kepada high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada WA yang masuk ke saya mengatakan bahwa HOTS bukanlah learning method atau bukan metode pembelajaran. Karena itu HOTS tidak disarankan untuk digunakan dalam pembelajaran. Dan juga HOTS itu hanya soal-soal ujian. Saya jawab di sini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para dewan guru, betul memang HOTS itu bukanlah suatu pembelajaran. Oleh karena itu saya tidak mengatakan HOTS itu metode pembelajaran. Di video saya yang pertama saya tidak mengatakannya. Saya memberikan judul desain pembelajaran yang berorientasi kepada HOTS. Maksudnya ini adalah tahapan langkah-langkah untuk sampai kepada HOTS, soal-soal HOTS yang dimaksud tadi. Gambarannya begini Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu ingin pergi ke Surabaya misalnya, tentu Bapak Ibu melewati tempat-tempat sebelum Surabaya. Dan setelah Bapak Ibu sampai di Surabaya, saya yakin Bapak Ibu tidak kaget. Bapak Ibu biasa saja, karena itu suatu yang normal. Akan tetapi, lain halnya jika Bapak Ibu ingin pergi ke Surabaya, tapi tidak melewati jalan-jalannya, tidak melewati tempat-tempat lain. Bapak Ibu serta-merta langsung ada di Surabaya. Saya yakin juga Bapak Ibu pasti kaget. Demikian juga peserta didik kita Bapak Ibu sekalian. Jika peserta didik kita diberikan soal HOTS tanpa dia mengetahui atau tanpa nalarnya itu dilatih terlebih dahulu, maka peserta didik kita akan kaget dan dijamin tidak akan bisa dia mengerjakannya. Nah, desain pembelajaran ini maksudnya untuk ke situ, kita untuk melatih critical thinkingnya, problem solvingnya, melatih knowledge-nya. Ya, sebagaimana yang kita singgung di video yang pertama. Maksudnya demikian Bapak Ibu. Apabila nalarnya sudah dilatih, maka ketika dia menemui soal-soal yang membutuhkan pemecahan, insya Allah dia sudah terlatih. Baik Bapak Ibu sekalian, itu jawaban saya. Terima kasih, sarannya sangat bermanfaat, kritikannya juga sangat bermanfaat. Kita kembali ke pembahasan pendekatan saintifik. Di sini saya hanya menyusun. Untuk Bapak Ibu bisa lebih dalam, silahkan rujuk ke referensi, dan untuk saran silahkan di email atau di kolom komentar YouTube. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Kita pertama membahas tentang definisi. Apa itu definisi pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Para pakar pendidikan meyakini bahwa pendekatan saintifik merupakan tangga atau titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Secara bahasa yang ringan, pendekatan saintifik itu adalah satu cara dan tahapan ilmu masuk ke dada seseorang atau jalan seseorang mendapatkan ilmu. Inilah pendekatan saintifik, pengalaman jalan seseorang mendapatkan ilmu. Baik, kita langsung ke tujuannya ya Bapak Ibu sekalian. Kita ke tujuan pendekatan saintifik. Tujuannya adalah mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Efektif itu seperti yang Bapak Ibu ketahui, yaitu tepat sasaran, dan efisien seperti yang Bapak Ibu ketahui juga tepat guna, tepat waktu, tepat tenaga, tepat biaya. Dan harapannya dapat ditempuh dengan singkat tujuan pembelajaran itu. Jadi bagi siswa yang malas belajar, itu akan merasa cocok karena mereka merasa cara gurunya mengajar dapat membuatnya menjadi paham lebih cepat dan mudah. Itu tantangan terbesar setiap guru, mencerdaskan peserta didik dengan kemampuan di bawah peserta didik yang pandai. Kita langsung ke intinya, yaitu langkah-langkah yang sudah kita singgung kemarin. Ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4, bahwasanya proses pembelajaran
terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu seperti yang kita singgung kemarin: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Bagaimana saja langkah-langkahnya? Kita bahas tentang mengamati. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat, yaitu alat bantu penglihatan maksudnya. Kemudian ilmu yang didapat atau kompetensi keahlian yang didapat yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke menanya. Kita bahas tentang menanya. Pendekatan saintifik menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan faktual. Faktual itu seperti yang Bapak Ibu ketahui, itu pertanyaan real, kenyataan, sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Hipotetik seperti yang Bapak Ibu ketahui adalah zone, dugaan. Kemudian keahlian, kompetensi yang dikembangkan dari pendekatan menanya ini diantaranya mengembangkan kreativitas, mengembangkan rasa ingin tahunya, kemudian mengembangkan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran yang kritis. Bagaimana dikatakan juga bahwasanya obat dari kebodohan adalah bertanya, dan dari pengalaman bertanya kita bisa mendapatkan ilmu, bahkan susah untuk dilupakan. Kita kembali Bapak Ibu sekalian ke pendekatan yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kita bahas bersama. Mengumpulkan informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen. Membaca sumber lain selain buku teks, itu ada banyak. Contohnya ada di internet. Kemudian mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Keahlian atau kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, dan sopan, menghargai pendapat orang lain, mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik, kemudian menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengolah informasi. Kita bahas bersama Bapak Ibu. Mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengolah informasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Induktif itu mengambil kesimpulan dari yang spesifik, sementara deduktif mengambil yang spesifik dari yang umum. Lanjut ke pendekatan yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik yang terakhir yang wajib digunakan itu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Keahlian atau kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, dan toleransi. Kemampuan berpikir sistematis, yaitu runut, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Dalam satu pertemuan tidak mesti harus lima-limanya kita gunakan, tapi dalam satu pembelajaran mesti kita gunakan semua. Saya ulangi lagi, dalam satu pertemuan tidak harus kita gunakan semuanya pendekatan saintifik itu. Misalnya dalam satu pertemuan ini kita ingin menonjolkan pendekatan saintifik menanya, maka kita gunakan hanya satu menanya. Akan tetapi dalam satu pembelajaran Bapak Ibu sekalian, maka kita wajib menggunakan kelima-limanya. Selesai sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami berharap ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.